Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Subairi, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Suska Riau. Dalam hal ini bertugas untuk menyampaikan materi hakikat libido menurut teori Sigmund Freud, Eros dan Thanatos. Mata kuliah ini diampu oleh Profesor Dr. Khairun Nasrajab MA, di mana materi ini bagian dari analisis psikologi pendidikan agama Islam. Berkenaan dengan analisis psikologi pendidikan agama Islam, tentu timbul tanda tanya, apa itu libido, eros, dan thanatos. Libido menurut Indrawan WS dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan bahwa libido adalah berkenaan dengan nafsu birahi atau secara naluri. Sedangkan Sumadi Suryabrata dalam Psikologi Kepribadian 2007 mengatakan libido diartikan bentuk energi yang dipakai oleh insting-insting hidup. Berbeda dengan Calvin S. Hall dalam Libido Kekuasaan Sigmund Freud 2020 mengatakan bahwa libido sebagai insting-insting hidup, kemudian hal-hal yang ada berkaitan dengan insting-insting hidup ini, ada 3 istilah yang memiliki persamaan. Yang pertama, insting adalah sumber perangsang somatis dalam yang dibawa sejak lahir. Sedangkan yang kedua adalah keinginan, yakni perangsang psikologis. Yang ketiga, kebutuhan adalah perangsang jasmani. Ada 4 sifat insting. Yang pertama yakni sumber insting. Yang menjadi sumber insting yaitu kondisi jasmaniah jadi kebutuhan. Adapun yang kedua yakni tujuan insting, menghilangkan rangsangan kejasmanian sehingga ketidakenakan yang timbul karena adanya ketegangan yang disebabkan oleh adanya energi dapat ditiadakan. Misalnya, tujuan insting lapar ialah menghilangkan keadaan kekurangan makan dengan cara makan. Adapun yang ketiga yakni objek insting. Segala aktivitas yang mengantar keinginan dan terpenuhinya keinginan itu jadi tidak hanya terbatas pada bendanya saja, tetapi termasuk pula cara-cara memenuhi kebutuhan yang timbul karena insting itu. Yang keempat adalah pendorong atau penggerak insting. Kekuatan insting itu yang tergantung kepada intensitas besar dan kecilnya kebutuhan. Misalnya, makin lapar orang sampai batas tertentu, penggerak insting makannya akan semakin besar. Kemudian ada kelompok insting, yakni ada 2 kelompok. Yang pertama adalah insting-insting hidup. Fungsi insting-insting hidup ialah melayani maksud individu untuk tetap hidup dan memperpanjang ras. Bentuk-bentuk utama daripada insting yang dipakai oleh insting-insting hidup itu disebut libido. Walaupun Freud mengakui adanya bermacam-macam bentuk insting hidup, namun dalam kenyataannya yang paling diutamakan adalah insting seksual. Dalam pada itu, sebenarnya insting seksual bukanlah hanya untuk satu insting saja, melainkan sekumpulan insting karena ada bermacam-macam kebutuhan jasmaniah yang menimbulkan keinginan-keinginan erotis. Kemudian yang kedua ada insting mati. Insting-insting mati disebut juga insting-insting merusak atau destruktif. Insting-insting ini berfungsinya kurang jelas jika dibandingkan dengan insting-insting hidup. Karenanya tidak begitu dikenal. Akan tetapi adalah suatu kenyataan yang tak dapat dipungkiri bahwa tiap orang itu pada akhirnya akan mati. Inilah yang menyebabkan Freud merumuskan bahwa tujuan semua hidup adalah mati. Selanjutnya, libido sebagai naluri-naluri penghidupan. Sebagai naluri-naluri penghidupan, libido yang diartikan demikian merupakan energi psikis yang mendasari segala perilaku manusia sejak keberadaan manusia di dunia. Libido sebagai energi yang paling dalam pada individu bersifat naluriah, instingtif, dan primitif
yang mendorong makhluk hidup untuk bertahan hidup, memiliki hasrat seksual dan naluri kematian. Libido mendorong manusia untuk melakukan segala sesuatu yang berprinsip pada kesenangan. Namun dorongan ini dibatasi oleh ego yang berprinsip pada realitas, sehingga perilaku yang dimunculkan adalah super ego. Selanjutnya, libido sebagai energi seksual merupakan bagian dari insting kehidupan. Yang pertama, kehidupan individual. Kehidupan individual dengan mendorong seorang individu memenuhi kebutuhan makan dan minumnya. Sedangkan yang berikutnya ada kehidupan spesies. Kehidupan spesies dengan mendorongnya untuk melakukan hubungan seks. Energi motivasional dari insting kehidupan ini berupa kekuatan yang mendorong jiwa, sehingga libido juga dapat diartikan atau sebuah kata lain dari libido. Sigmund Freud mengatakan atau memberikan arti aku berhasrat. Demikian Freud menyampaikan tentang libido. Selanjutnya, libido sebagai energi seksual. Sebagai energi seksual dalam arti seksual secara luas dan bukan sekedar diartikan pada senggama. Seksual secara luas meliputi naluri seksual. Naluri seksual yang dimaksud yang sebelumnya terdapat dalam berbagai zona tubuh atau yang disebut dengan erogen. Kemudian setelah kita mengetahui beberapa hakikat libido yang tentu hampir menyerupai dengan arti daripada libido itu sendiri, yaitu yang pertama insting-insting hidup, kemudian yang kedua naluri-naluri penghidupan, selanjutnya diartikan energi seksual. Timbul pertanyaan, di mana letak Eros dan Thanatos? Eros dan Thanatos yang dirumuskan oleh Sigmund Freud digambarkan dua dewa dalam metodologi Yunani kuno. Eros yakni insting kehidupan, sedangkan Thanatos adalah insting kematian. Eros atau dewa cinta dilambangkan sebagai pembawa nilai-nilai kehidupan dari diri manusia. Di situ bersemayam makna positif, konstruktif. Setiap manusia punya naluri itu. Kemudian Thanatos. Thanatos adalah insting penghancur dan destruktif, di mana manusia juga memiliki naluri tersebut. Untuk itu, Eros dan Thanatos adalah gambaran atau simbol yang diberikan oleh Sigmund Freud terhadap pengertian libido itu sendiri. Hikmah daripada materi ini kita dapatkan, Eros dan Thanatos adalah pilihan sadar naluri manusia dalam mempertahankan diri. Kemudian mekanisme mempertahankan diri pada manusia menuntutnya insting apakah yang harus diaktifkan, Eros atau Thanatos. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa merefleksi, merenungkan insting apakah yang menguasai diri kita, Eroskah atau Thanatos. Untuk itu, karena materi ini berkenaan dengan pengertian libido menurut Sigmund Freud, maka pemateri menyarankan agar kiranya dapat menyandingkan materi ini dengan libido menurut perspektif Islam. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan berkenaan dengan libido menurut perspektif Islam akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.